Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini dari kelas 4 Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 210600237. Di video kali ini saya akan mewawancarai beberapa guru yang mengajar pada jenjang pendidikan yang berbeda, yaitu SD, SMP ataupun MTS, dan MA ataupun SMA. Pada jenjang SD, saya akan mewawancarai Bu Sutarni. Beliau mengajar di SD Negeri Babakan Pari. Pada jenjang MTS atau SMP, saya akan mewawancarai Bu Yani Kuroisin. Beliau mengajar di MTSN Sukasari. Dan untuk jenjang SMA ataupun MA, saya akan mewawancarai Pak Hendra. Beliau mengajar di MAN Kota Cimahi. Pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu yang pertama, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Dan yang kedua, yaitu bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Mari kita simak penjelasan dari masing-masing guru. Bagaimana pendapat Ibu mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum di Indonesia ini sudah mengalami beberapa perubahan sejak awal tahun 96, kemudian itu adalah kurikulum 4SP ya, 4SP ganti dengan kurikulum berbasis kompetensi MPK. Terus kurikulum yang CBSA itu CBSA ganti lagi dengan kurikulum 2013. Sekarang kurikulum pendidikan belajarnya itu. Jadi sebetulnya pada intinya kurikulum itu pada intinya sama, ada merupakan patokan atau panduan bagi guru supaya mengajar itu tidak kemana-mana gitu. Jadi ada patokannya, yaitu sesuai dengan apa yang ada di kurikulum yang tersirat dan tersurat di dalam kurikulum itu. Jadi sampai sekarang itu sudah mengalami beberapa perubahan sampai sekarang kurikulum 2013, bahkan sekarang akan ada lagi kurikulum tentang Merdeka Belajar. Yang kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Implementasinya sebetulnya bukan Ibu yang di Bintek ini ya, sebetulnya ada khusus yang di Bintek itu Pak Ridwan, kemarin itu di SD itu. Jadi kami nggak boleh banyak-banyak, satu orang saja Bintek. Hanya Ibu juga sudah ada sedikit bocoran-bocoran, hanya belum disosialisasikan oleh Pak Ridwan itu ke guru. Jadi Merdeka Belajar itu hampir sama dengan CBSA ya. Jadi anak itu tidak ditekankan harus begini, tapi anak itu harus ada batasan. Merdeka tapi ada batasan gitu ya. Contohnya sekarang kan belajarnya tema nih di SD ini tema. Jadi anak-anak itu tidak terpaku kepada apa yang diterangkan oleh guru. Anak itu bisa mencari sendiri, bisa mencari. Jadi anak itu bebas mencari sendiri tentang apa yang ada di dalam tema tersebut gitu. Jadi tidak kata guru misalkan gini nih, jawabannya harus ini, tidak ya, tidak. Jadi anak itu merdeka, silakan bebas. Kadang anak bisa mencari di Google, kadang anak bisa mencari di media sosial lainnya gitu, bebas. Jadi sekarang kan pandemi ini kemarin nih bisa daring ya, anak itu belajar bisa daring kan, bebas tuh di rumah, merdeka gitu. Tidak ditekankan oleh guru harus begini di sekolah, tapi di rumah belajar dengan orang tuanya itu merdeka. Nah, kemudian dengan luring juga. Nah, anak bisa merdeka nih dengan luring. Kita mengadakan Zoom misalkan, ya Zoom. Terus sekarang kan ada tatap muka. Nah, jadi anak-anak itu merdeka belajar itu bukan merdeka semaunya,
bukan, tetapi anak itu bebas mengeluarkan pendapat, mengeluarkan inspirasinya gitu untuk apa yang diajarkan di sekolah sesuai dengan tema gitu. Jadi merdeka belajar boleh bebas anak, tapi tidak kemana-mana, pas tetap ada batasan gitu namanya. Ya, sudah. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Menurut pendapat Ibu, di Indonesia itu kurikulum tiap ganti menteri pendidikan pasti kurikulumnya ganti. Mulai dari zaman dulu, mulai dari kurikulum CBSA, APSP K13. Nah sekarang ada rencana mau dirubah menjadi kurikulum prototip ya. Jadi kalau dulu itu dalam kurikulum dulu itu ada dalam pembelajaran itu ada tujuan, ada KIKD-nya. Nah kalau sekarang itu lebih menekankan kepada karakter kalau yang protoaktif itu. Jadi menekankan pada karakter anak, tidak ada KI, tidak ada KD. Cuma asalnya ada pembelajaran pemuda Pancasila. Pembelajaran pemuda Pancasila Merdeka yang sekarang itu yang protoaktif. Sehingga kurikulum di kita itu kayaknya enggak maju-maju gitu kan, kada baru satu periode kurikulumnya ganti menteri udah ganti lagi. Jadi belum berhasil sudah ada lagi udah diganti lagi kurikulumnya. Jadi belum tuntas udah datang kurikulum baru. Kayak sekarang kan K13 udah berjalan berapa tahun ya, udah nih ganti menteri, kayaknya sekarang udah direncanakan lagi mau pakai kurikulum protoaktif yang itu yang menuangkan pada merdeka belajar itu kepada kebebasan belajar kepada siswa. Sehingga yaitu ini rencananya protoaktif ini penyempurna dari kurikulum K13 ya. Asalnya kan KTSP K13, nah sekarang mau disempurnakan oleh kurikulum ini yang lebih simpel lagi. Kurikulumnya tidak banyak ini dalam membentukkan RPP juga tidak banyak yang harus dipaparkannya ya. Itu perubahan kurikulum di kita di Indonesia itu. Jadi mungkin tidak seperti di negara lain, kalau kurikulum satu itu udah terus dipakai sampai berhasil, sehingga kita itu banyak ketinggalan sama negara lain. Contohnya sama Vietnam, kita di urutan keberapa pendidikannya. Vietnam yang baru merdeka pendidikannya udah di atas, udah melewati kita. Itu perubahan kurikulum ya selalu berubah-ubah tergantung menteri yang yang mengembannya keputusan pemerintah, kebijaksanaan pemerintahnya yang dipegangnya. Seperti sekarang menteri dipegang oleh menteri Nadiem ya. Nadiem itu kan berangkatnya dari awalnya dia itu kan dari pengusaha gitu ya, sehingga sampai sekarang jadi ada online itu ada pembelajaran online ya. Kalau padahal itu tidak pembelajaran online itu kurang efisien untuk pembelajaran anak itu, karena kita tidak tahu karakter anak. Kalau kita mengajar online kan tidak tahu karakter anak itu seperti gimana, perilaku anak juga gimana. Kadang kan kalau online itu pekerjaan dikerjakan sama orang tua, anaknya mah anteng main, orang tua yang ngerjakan. Yaitu mungkin yaitu salah sasaran juga gitu ya. Mungkin itu kalau untuk mereka mah ini bisnis ya. Kalau bisnis itu kan yang online yang punya ini untuk yang jualan pulsa laku, yang Telkomsel juga kan sekarang laku karena internet itu. Tapi di sisi lain ini membebani kepada penduduk kita yang taraf ekonominya menengah ke bawah ya. Boro-boro belajar kan boro-boro online, apalagi orang daerah boro-boro internet beli kuota gitu ya. Mungkin buat makan sehari-hari juga udah
apalagi sekarang musim pandemi udah susah gitu. Kita berharap kurikulum yang diajukan sekarang mudah-mudahan lebih bisa memajukan pendidikan di negara kita. Mudah-mudahan negara kita semakin maju, kurikulumnya bisa mengikuti negara-negara yang baru yang berkembang juga, yang sudah maju juga ya. Mudah-mudahan semakin kurikulumnya bagus, semakin bagus juga pendidikan di negara kita. Tuh. Yang kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Nah, kalau ini tentang Merdeka Belajar itu mungkin saat ini belum ini, karena belum implementasinya belum disosialisasikan, belum dicanangkan, dan belum surat keputusannya juga belum ada, belum keluar gitu ya dari pemerintah, cuma baru wacana aja gitu. Ini akan diganti dengan kurikulum proaktif yang mengedepankan kepada Merdeka Belajar Pancasila. Itu sekarang itu Merdeka Belajar Pancasila. Jadi kita berfokus kepada yang sesuai dengan yang ada di dalam Pancasila, belajar itu. Ya mungkin kalau untuk umat Muslim itu Pancasila, apalagi sila pertama itu menginikan kepada ajaran agama. Tapi kalau yang harus toleransinya itu mungkin kalau toleransi dalam bidang sosial mungkin boleh-boleh aja, tapi kalau kita umat Islam kalau harus toleransi juga di bidang akidah nggak bisa kerjasama gitu ya. Kalau bidang akidah mah kan itu hak masing-masing pemeluk agama. Nggak bisa kita karena kita toleransi, karena kita bebas bersosialisasi dengan mereka, boleh kita misalkan ibadah di tempat mereka, nggak boleh. Kalau yang namanya akidah tetap aja akidah. Artinya kalau kita merdeka belajar, boleh merdeka belajar, kita belajar apa aja, tapi kita juga punya batasan. Mungkin implementasinya nanti kalau udah kelihatan, kalau sudah dicanangan, udah dilaunchingkan gitu ya, yang kurikulum baru itu udah dilaunchingkan, mungkin baru bisa diimplementasikan untuk merdeka belajar itu. Kalau sekarang masih menggunakan K13 RPP darurat yang 1 lembar itu ya. Jadi dari 1 lembar itu cukup tujuan, langkah-langkah pembelajaran, penilaian juga tidak dijabarkan. Jadi cuma pokoknya RPP itu cuma 1 lembar, padahal itu kalau itu banyak sampai berapa lembar. Cuma karena sekarang dalam kondisi pandemi, maka menggunakan kurikulum darurat. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai perubahan kurikulum yang sampai saat ini terjadi di Indonesia? Ya, menurut pendapat pribadi Bapak ya, bahwa memang kurikulum itu dirubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, sehingga ketika sekarang terjadi perubahan kurikulum, Bapak berpikiran positif, memang itu sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan harapan bahwa di dalam pendidikan itu terjadi sebuah kemajuan ya, untuk menghasilkan para peserta didik yang memiliki kompetensi pada zaman ini. Ya, jadi Bapak berpikiran positif bahwa memang ini untuk kebaikan peserta didik dan kebaikan bangsa untuk ke depan. Ya, itu mungkin ya pendapat yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Ya, sebetulnya di sekolah ini di Kota Simbang itu belum menerapkan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Tapi kita guru-guru itu sering mendapatkan informasi tentang Merdeka Belajar. Jadi kalau implementasi tentang Merdeka Belajar secara formal ya kita memang belum, karena memang belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi kalau melihat dari esensi dari Merdeka Belajar itu bahwa
setiap pendidik itu memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menentukan apa yang harus dimiliki atau kompetensi apa yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Sehingga dengan kurikulum Merdeka Belajar ini sebetulnya guru itu memiliki kewenangan yang lebih, memiliki kewenangan yang tidak terbatas bagaimana menentukan pembelajaran di kelas, gitu ya. Dan Bapak melihatnya bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini bagus untuk bisa diterapkan di sekolah, ya. Karena memang istilahnya kita tidak terbatas lagi dengan banyaknya KD yang harus dicapai, tapi kita bisa menentukan KD mana yang menjadi esensial, dan ini senada dengan kurikulum pada masa pandemi COVID ini ya, yaitu menerapkan KD esensial. Itu ya. Jadi implementasinya memang di kita sudah diterapkan KD esensial ya, namanya kewajiban di kurikulum pandemi. Kemudian untuk pelaksanaannya ya kita memang belum ya, karena belum